Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Dan anak-anak, apabila keluar rumah, ingat jaga jarak dan selalu memakai masker. Dan apabila sudah pulang dari perjalanan masuk ke rumah, harus selalu cuci tangan dengan air mengalir. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tema 6 tentang lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema ketiga tentang lingkungan sekolahku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, mengenal ungkapan perintah, dan yang kedua, menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak. Dan yang keempat, mengukur dan membandingkan berat benda dan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak, mari kita mengenal ungkapan perintah. Contoh, mari tolong bantu membuang sampah ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar. Fitri menjawab, ya, Fitri menjawab, Mei menjawab, baik Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Itulah kedua kalimat itu merupakan ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, anak-anak menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Perhatikan contoh percakapan berikut. Nah, anak-anak lihat gambar ini ya. Anak-anak, kita bersihkan halamannya. Nah, terus guru menjawab, baik Pak. Nah, menanggapi ungkapan perintah tadi dalam percakapan. Ungkapan perintah biasanya ditulis dengan tanda seru. Nih, tanda seru titiknya di bawah. Nah, anak-anak perhatikan contoh percakapan berikut. Bu Guru, Made tolong hapus papan tulis itu. Ada yang jawab, siap Bu Guru. Bu Guru, Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Dedi menjawab, ya, menanggapi pertanyaan atau ungkapan perintah dari Bu Guru, ya Bu Guru. Nah, kalimat tadi ya yang diucapkan Made dan Dedi adalah contoh cara yang baik menanggapi suatu ungkapan perintah. Nah, anak-anak menuliskan tanggapan dari ungkapan perintah tadi ya. Perhatikan contoh di bawah ini ya. Kalimatnya ya, perhatikan. Bu Guru bertanya, Bu Guru, Jonas, apakah hari ini jadwal pekerjaanmu? Jonas menanggapi ungkapan perintah menjawab pertanyaan Bu Guru. Ya Bu Guru. Nah, untuk menanggapi ungkapan perintah, Bu Guru bertanya, kalau begitu tolong bersihkan papan tulis ya. Setelah itu, bagikanlah hasil ulangan ini kepada temanmu. Itu ungkapan perintah. Nah, sekarang untuk menanggapi atas perintah tadi, ungkapan perintah tadi, maka Jonas menjawab, baik Bu, saya akan membersihkan papan tulis sekarang. Nah, anak-anak menggunakan ungkapan perintah pada poster. Lihat gambarnya anak-anak, poster. Nah, ada tertulis ya, gambar ini ada tertulis kata-kata di atas ya, tulisannya itu marilah bersama-sama
menjaga kebersihan lingkungan. Itu tulisan di atas poster, di atas gambar anak-anak ya. Nah, poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan gambar sesuai tema. Sesuai tema tadi ya, tentang lingkungan, kebersihan lingkungan ya. Yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, buat pesan dalam kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Dan yang keempat, tulis dengan huruf yang jelas. Dan yang kelima anak-anak, warnai gambar dengan warna yang menarik. Nah, anak-anak, membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah. Ya, membuat percakapan menggunakan ungkapan perintah itu ciri-ciri ungkapan perintah. Yang pertama, ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru, ya, tanda garis, titik di bawah. Yang kedua, ungkapan perintah dapat ditulis dengan akhiran lah. Dan yang ketiga, ungkapan perintah juga dapat dimulai dengan kata tolong agar terdengar lebih santun atau sopan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi tentang persatuan Indonesia. Nah, anak-anak lihat gambar ini, pohon beringin ya. Simbol ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Lihat pohon, ya, pohon beringin itu seperti kayak rumah. Ya. Dan yang ketiga, kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, menjelaskan mana simbol sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak perhatikan masih gambar ya, pohon beringin. Simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin di rumah. Nah, yang pertama, pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun kecil dan akarnya kokoh, kuat, besar. Dan yang ketiga, ya, daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Dan berikut, pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Apabila kalau kita panas, pasti kita berteduh bawah pohon. Kalau kita panas sambil kipas anak-anak ya. Nah, dan berikut selanjutnya, pohon beringin menjadi simbol persatuan. Jadi dalam rumah itu kita bersatu. Nah, anak-anak menjelaskan, Ibu Guru akan menjelaskan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila masih tentang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan bahwa rakyat bersatu, ya, pada bersatu. Coba lihat kalau sapu lidi, kalau kita pakai satu aja pasti gampang patah. Tetapi kalau disatukan dengan banyak, nah kita pakai menyapu pasti akan kuat. Jadi pasti kedua tangan ini akan kuat. Nah, jadi bersatu di bawah naungan negara Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghargai dan bekerja sama. Nah,
Anak-anak Ibu Guru akan menjelaskan lagi tentang cara membuat karya seni dari bahan lunak. Nah, membuat topeng dari tanah liat. Nah, alat-alat dan bahan yang diperlukan adalah tanah liat, air, cetakan berbentuk wajah atau berbentuk muka, kuas, dan cat air. Langkah kegiatannya adalah: 1. Letakkan tanah liat ke dalam cetakan, lalu padatkan dan ratakan. Dan yang kedua, keluarkan tanah liat dari cetakan dan lakukan dengan hati-hati. Dan ketiga, jemur hasil cetakan di bawah panas atau terik matahari. Dan yang keempat, ini gambarnya anak-anak perhatikan, matahari, ini tanah yang sudah dibentuk. Nah, yang keempat, setelah kering, catlah dengan cat dan kuas. Ini lihat bentuknya anak-anak. Ini. Dan yang kelima, keringkan topengmu sudah jadi. Inilah hasilnya. Anak-anak menjelaskan mana warna karya seni. Nah, topeng dapat menggambarkan manusia. Yang pertama, ada topeng yang terlihat lucu, pemberani, menyeramkan, atau ramah. Yang kedua, untuk menggambarkan sifat-sifat tersebut, biasanya digunakan warna-warna tertentu pada topeng. Misalnya lihat gambar ini ya, topeng pewarna merah menggambarkan sifat berani. Kalau topeng berwarna putih menggambarkan tokoh kesatria yang suci. Dan yang ketiga, topeng berwarna hitam menggambarkan tokoh yang bijaksana. Nah, anak-anak, Bu Guru akan menjelaskan lagi tentang mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak, untuk menentukan berat sebuah benda dapat menggunakan benda yang lain. Seperti ini gambarnya, timbangan. Nah, ini timbangan. Berat satu pepaya sama dengan berat 5 buah apel. Pada gambar kedua, berat satu semangka sama dengan berat 8 apel. Nah, karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka satu pepaya lebih ringan dari satu semangka, atau satu semangka lebih berat dari satu pepaya. Nah, perhatikan contoh berikut lagi anak-anak. Buku matematika diukur beratnya menggunakan pensil dan penghapus. Nah, lihat lagi pada timbangan. Berat satu buku matematika sama dengan berat 10 pensil. Pada gambar kedua, berat satu buku matematika sama dengan berat 6 penghapus. Nah, buku tulis diukur beratnya menggunakan penghapus dan pensil. Nah, anak-anak, pada gambar pertama, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Pada gambar kedua, berat satu buku tulis
sama dengan 4 penghapus. Nah, anak-anak, berat satu buku matematika sama dengan 10 berat pensil. Berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Nah, dapat dibandingkan ya, dapat dibandingkan. Itu satu buku matematika sama dengan 8, 10 pensil. Dibandingkan dengan satu ya, berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Nah, dapat juga dibandingkan bahwa berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Dapat dibandingkan dengan berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Maka buku matematika lebih berat dari buku tulis, atau buku tulis lebih ringan daripada buku matematika. Nah, anak-anak, ibu guru akan menjelaskan lagi tentang mengukur berat benda. Nah, anak-anak perhatikan gambar lagi ya, timbangan ya, benda-benda yang ada di timbangan. Ada 3 timbangan di sini anak-anak ya. Dari hasil pengukuran di atas ya, berat satu tas sama dengan 7 bola kasti. Pada gambar ketiga, berat satu tempat pensil sama dengan 1 bola kasti. Pada gambar ketiga, berat satu kamus sama dengan 3 bola kasti. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 1. Benda yang paling berat adalah tas. Dan yang kedua, benda yang paling ringan adalah tempat pensil. Dan yang ketiga, urutan benda dari yang terbesar adalah tas, kamus, dan tempat pensil. Nah, anak-anak, apakah penjelasan ibu guru ini cukup jelas apa tidak? Siapa anak-anak di antara anak-anak yang mau bertanya, yang belum mengerti? Nah, kalau anak-anak sudah paham semua, puji Tuhan. Nah, jadi kalau sudah mengerti semua, maka sampai di sini aja penjelasan ibu guru. Semoga apa yang ibu guru sampaikan pada pagi hari ini anak-anak dapat mengerti dan memahami. Sekian dan terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam DJTM.